Halo kawan, pada video kali ini kita akan belajar sejarah beberapa orang asing yang membantu kemerdekaan negara Republik Indonesia. Berikut videonya. Selama masa revolusi, sejumlah orang asing membantu Indonesia meraih kemerdekaan. Secara mencatat alasan mereka membela pemerintah negara sendiri, sebagian besar adalah hak asasi manusia. Mereka yang membantu Indonesia tidak hanya berasal dari latar belakang militer. Siapa saja mereka? Mari kita simak penjelasannya. Yang pertama, Laksamana Muda Tadashi Maeda. Sebagai perwira tinggi Angkatan Laut Jepang, Tadashi Maeda merupakan salah satu sosok yang berjasa terhadap proses kemerdekaan Indonesia. Pada tahun 1930-an, Maeda menjadi atasé di Den Haag dan Berlin. Saat inilah simpatinya terhadap gerakan kemerdekaan Indonesia tumbuh dan bertemu dengan pelajar Indonesia seperti Ahmad Subarjo, Hatta, dan Nazir Pamuntjak. Setelah Hiroshima dan Nagasaki dijatuhi bom, kekalahan Jepang pun mulai tercium oleh pejuang nasional. Maeda membenarkan berita tersebut, juga meyakinkan rapat PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 16 Agustus 1945 dilangsungkan. Pasca peristiwa Rengas Dengklok, Maeda memberikan tempat tinggalnya di Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, menjadi tempat disusunnya naskah proklamasi. Atas dukungannya terhadap kemerdekaan Indonesia, Tadashi Maeda menerima bintang jasa naraya saat upacara kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 yang diberikan oleh Duta Besar RI untuk Jepang, Antonius Joseph Witono. Dalam kesempatan tersebut, dirinya pun sempat bertemu dengan Bung Hatta. Yang kedua, Mariel Stuart Walker. Mariel Stuart Walker lahir di Glasgow, Skotlandia. Dirinya kemudian bermigrasi bersama ibunya ke California, Amerika Serikat, dan bekerja sebagai penulis naskah di Hollywood. Pada tahun 1932, ia pindah ke Indonesia, tepatnya Bali, karena terinspirasi sebuah film berjudul Bali: The Last Paradise. Lama di Indonesia membuatnya lancar berbahasa Indonesia dan Bali. Di Bali, Mariel diangkat anak oleh raja setempat bernama Anak Agung Nura. Ia lalu merubahnya namanya menjadi Ketut Tantri yang memiliki arti anak keempat. Selama Perang Kemerdekaan Indonesia sekitar tahun 1945 sampai 1949, Mariel direkrut oleh Nasional Indonesia bergerilya bersama Bung Tomo dan pejuang lainnya. Ia juga turut menyaksikan pertempuran Surabaya. Mariel kemudian menjadi penyiar radio Voice of Free Indonesia, atau kini menjadi Voice of Indonesia, sebuah divisi otonom di bawah RRI, dan sempat menjadi penulis pidato bahasa Inggris pertama Bung Karno. Dirinya juga membuat beberapa siaran dalam bahasa Inggris dengan target bahasa barat sebagai pendengarnya dan mendapatkan julukan Surabaya Zoo. Di awal-awal kemerdekaan Indonesia, siaran radio memegang peran penting untuk mengirim pesan-pesan bangsa terbaru ke seluruh dunia agar bangsa-bangsa di dunia mengenali kedaulatan Indonesia. Yang ketiga, Ichiko Tatsuo. Dikenal dengan nama Abdul Rahman, Ichiko Tatsuo merupakan salah satu orang Jepang yang membelot untuk membantu Indonesia. Nama Indonesia yang diterima oleh Ichiko Tatsuo diberikan oleh Haji Agus Salim ketika Tatsuo menjadi penasihat divisi pendidikan PETA. Sebagai bentuk penghargaan kepadanya, setelah itu Tatsuo menjadi wakil komando pasukan gerilya istimewa di Semeru, Jawa Timur. Ichiko Tatsuo gugur di Desa Dampit, Malang pada 9 Januari 1949 akibat tertembak tentara Belanda. Pada Februari 1958, Presiden Soekarno memperingati jasanya dengan memberikan sebuah teks yang disimpan di Biara Buddha Seishoji di Mintoku, Tokyo. Biara tersebut akhirnya menjadi Monumen Soekarno atau Soekarno Hai, bertuliskan kepada saudara Ichiki Tatsuo dan saudara Yoshizumi Tomegoro. Kemerdekaan bukanlah milik bangsa saja, tetapi milik semua manusia. Tokyo, 15 Februari 1958, Soekarno. Yang keempat, Tomegoro Yoshizumi. Selain Ichiko Tatsuo, Soekarno juga memberikan penghormatan yang tinggi kepada perwira intel Jepang, Tomegoro Yoshizumi. Hal tersebut karena saat Jepang mengirimkan tentara untuk menduduki Indonesia, Yoshizumi yang terafiliasi sebagai wartawan dan mata-mata Jepang malah membantu kemerdekaan Indonesia dan memberikan hidupnya untuk Indonesia. Dalam pasukan tersebut, Yoshizumi mendapat nama panggilan Arif Yoshizumi, gugur di Blitar pada 10 Agustus 1948 dan makamnya bisa ditemui di Taman Makam Pahlawan Blitar, Jawa Timur. Yang kelima, Bobby Earl Freeburg. Bobby Earl Freeburg atau dikenal sebagai Bob Freeburg adalah seorang pria kelahiran Parsons, Kansas, Amerika Serikat. Bob Freeburg awalnya bekerja sebagai pilot Angkatan Laut Amerika Serikat pada Perang Dunia Kedua yang kemudian menjadi pilot komersial di Kelly atau Commercial Airlines Incorporated, Filipina. Bob kemudian menjadi pilot di Indonesia berkat hubungannya dengan Opsir Udara 3 Petit Moharto Kartodirjo yang ditugaskan mencari penerbangan komersial yang siap menembus blokade udara Belanda.
Penerbangan pertamanya di Indonesia terjadi pada Maret 1947, dipandu oleh Moharto. Bob terbang ke Baguo, Yogyakarta. Dari hasil penerbangan pesawat komersil, Bob menabung dan akhirnya mampu membeli pesawat pertamanya, Dakota C-47, dan terdaftar di Republik Indonesia sebagai RI-002. Bob tidak mendaftarkannya sebagai RI-001 karena selayaknya nama tersebut disanding oleh pesawat pertama yang dimiliki oleh Indonesia. Saat itu, Indonesia tidak punya satupun pesawat angkut. Dari surat-suratnya yang dikirim ke keluarganya di Amerika, Bob bercerita tentang ketidakadilan yang diterima Indonesia dari Belanda. Bob terlibat tidak hanya karena dia dibayar, tapi juga secara emosional. Pada tanggal 1 Oktober 1948 menjadi penerbangan terakhir Bob. Ia bersama sejumlah awak pesawat menghilang yang akhirnya diketahui jatuh di sekitar Bukit Punggur, Lampung Utara, dan ditemukan bangkainya pada April 1978. Meskipun rongsoknya pesawat sudah ditemukan, kerangka Bob tidak pernah ditemukan. Hal ini menyebabkan kematian Bob masih misteri, apakah jatuh ditembak atau meninggal di tahanan Belanda. Di kalangan Auri, Bob merupakan pribadi yang lembut namun penuh disiplin tinggi dan tak pernah mengeluh. Oleh sebab itu, ia banyak disukai orang. Di mata Presiden Soekarno, Bob adalah seorang teman dari Amerika, orang yang idealis dan ditakdirkan datang untuk membantu perjuangan Indonesia. Itulah 5 orang asing yang membantu kemerdekaan Republik Indonesia. Semoga memberikan informasi tentang sejarah kemerdekaan Indonesia di masa lalu dan memotivasi kita untuk selalu berjuang dan mengabdi terhadap bangsa Indonesia. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.